Apakah benar Pak pada saat Bapak bertugas di KRI itu Pak Prabowo itu on board di sana? Kemudian ketika itu ada perintah supaya ke Dili karena Pak Prabowo akan on board, akan ikut pelayaran kapal. Ya alhamdulillah karena komandan Pak Suroso bilang, "Deh, kamu dampingi beliau. Kamu kan membantu jajar nih, biasa mungkin sama Kopassus udah sama RPKAD udah biasa gitu." Akhirnya saya dampingi beliau. Jadi selama beliau on board di kapal, berada di kapal Manginsudi, saya yang dampingi beliau. Kalau dengan KRI Manginsudi itu memang setelah dari perairan NTT kemudian bergerak ke utara, penyekatan senjata, karena kan waktu itu juga masih banyak informasi mengenai penyimpan senjata ya, terutama dari Filipina, karena memang kan satu kegiatan penyelundupan ke daerah konfliknya seperti Ambon dan Timur Leste. Berarti waktu itu penyelundupan senjata asalnya itu dari Filipina ya? Ya biasanya kan kita selalu melihat ancaman dari utara. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Narasumber spesial kita pada hari ini merupakan seorang purnawirawan pelaut bintang 4. Saat bertugas di KRI Mangunsidi, beliau pernah mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu masih berpangkat kapten. Momen itu beliau hadapi saat bertugas di Operasi Timur Timur. Di samping itu beliau juga berkontribusi besar terhadap perkembangan TNI Angkatan Laut. Langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita kali ini. Selamat siang Laksamana Purnawirawan Ade Supandi. Selamat siang Mas Fabian. Siap. Lama tidak bersuah. Lama tidak bersuah. Jadi perlu di-spill nih Pak. Ya, apa namanya pertemuan kita dulu pada saat Bapak masih menjadi kepala staf. Pertanyaan pembuka kami adalah saya ingin Pak Ade bercerita tentang awal Bapak masuk ke TNI Angkatan Laut. Itu mungkin sudah berapa puluh tahun lalu ya Pak berarti ya? Tahun 79. 79. Tapi Pak Ade pasti masih ingat apa perasaan Ade Supandi muda ketika mendaftar pertama kali ke TNI Angkatan Laut? Yang pertama kali terpikir ya agak bingung juga. Bingung karena kan tidak sesuai dengan waktu harapan kecil, terutama orang tua. Jadi harapannya orang tua itu melanjutkan usahanya, melanjutkan bisnisnya. Karena saya dididik orang tua untuk menjadi pengusaha. Pengusaha. Gitu kan. Kemudian dia memiliki pabrik kulit ya, membuat penyamakan kulit, sarung tangan, kemudian dia membuat jaket kulit dan sepatu. Jadi saya usia 12 tahun itu sudah sering ke Condet, kemudian juga sering ke Kampung Melayu, dan ngirim barang itu ke Pademangan. Umur 12 tahun. 12 tahun. Gitu kan. Dari Bandung berarti Dari Pak ya? Bandung kita naik kemudian Cililitan turun, Cililitan langsung ke Jakarta. Oh naik angkutan umum Pak? Ya dulu belum ada WUS gitu kan. Sekarang aja ada. Ada WUS, dulu nggak ada, kita pakai itunya, pakai apa namanya, kol buntung ya. Karena angkut barang gitu. Iya. Sehingga kemudian setelah lulus SMA, keinginannya kan melanjutkan kuliah ya. Iya. Kuliah, saya nggak, karena untuk melanjutkan industri, saya nggak ke ITB, ngambil jurusan teknologi industri, teknik industri. Kemudian juga ke Unpad, prodinya di pertanian. Nah, lagi duduk di Taman Sari nunggu, datang temanku sama bapaknya. Namanya Warminto ya, bapaknya Sujanto, sehingga nama itu disebutnya Warminto Sujanto gitu kan, karena bapaknya. Kemudian bapaknya itu bilang, "Deh, kamu ngapain?" "Oh saya lagi nunggu tes hasilnya gitu kan." "Oh ya sudah, kamu ikut dulu ya ke Dalcat ke Lembang ya, ada namanya pengendalian cadangan, itu tempat rekrutmennya Akabri waktu itu." Hanya kita berangkat ke sana, ya si temanku Warminto daftar. Gitu kan. Saya belum daftar. Cuma si bapaknya Warminto, Pak Janto, "Deh, temenin sekalian daftar," gitu kan. Saya, "Enggak Om, saya ke ITB." Tapi si Bintara yang bagian penerimaan, istilahnya mau pakai bahasa Sunda, "Jang, kamu ikut aja," gitu kan. Saya nggak bawa syarat, belum izin orang tua, ya udah nanti aja katanya. Akhirnya syaratnya dikasihkan gitu kan. Saya belum ngomong orang tua tuh. Jadi, tapi kan saya juga punya
ya waktu itu bayangan orang tua saya, ibu saya nggak begitu seneng kayak mau tentara gitu kan. Sehingga kan dibidarakan masuk ke sipil lah gitu kan, nggak masuk militer gitu kan. Tapi kan ini udah daftar nih, saya kan harus cari cara bagaimana caranya bisa kegiatan administrasi terpenuhi gitu kan. Akhirnya saya minta izin itu bukan ke bapak, tetapi ke paman saya. Jadi paman saya saudari itu izin untuk masuk taruhlah Kakmil itu kan. kenapa nggak ke bapak? Karena pasti bilang sama ibu gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, saya juga tidak menyangka kemudian saya mengikuti proses tes segala macam gitu kan. Akhirnya untuk di daerah saya lulus gitu kan. Oh, lulus akhirnya. Lulus. Dari Cimahi waktu itu tuh ada 17 orang Iya. yang daftar ya, yang bersama daftar dari daerah Cimahi 17 orang. Yang dikirim ke Magelang cuma 3 orang. Temennya Pak Ade tadi? Nggak masuk. Artinya kalau saya tidak diajak Pak Sujanto ya, Pak Sujanto dulu dan Puspom Cimahi. Oke. Gitu kan. Mungkin saya juga nggak daftar. Iya. Dan mungkin juga si penerima itu tidak nawari saya. Iya. Tapi dia juga waktu itu lihat rapot saya, Jang, rapotnya mana? Diliatin. Udah kamu masuk aja katanya. Artinya si penerima itu Bintara itu liatin rapot saya, ini pasti bisa masuk gitu. Makanya alhamdulillah tes semua lulus gitu Pak. Iya. Kami dikirim ke Magelang. Di Magelang juga sama. Akhirnya saya nggak dipulangin, langsung masuk gitu. Langsung pendidikan. Langsung pendidikan. Walaupun pakai helm pertama saya pusing juga. Kan ini kan biasanya pakai kopiah gitu kan. Terus pakai helm. Helmnya kan dulu baja. Berat. Kalau ya, sekarang kan udah diganti fiber kan. Iya, lebih ringan lebih ya, Pak, ringan. Dulu baja gitu kan. Jadi ya lumayan lah. Walaupun pusing-pusing ya ikut latihan. Iya. Lantas gimana akhirnya Bapak dan Ibu tahu pada saat itu? Ya Ibu juga kan bukan orang yang terlalu kaku ya. Artinya beliau juga memikirkan mungkin perjalanan anak dia harus jadi tentara gitu kan. Dan akhirnya dalam masa pendidikan saya di Magelang, bapak saya pernah berkunjung. Cuma kan lagi pendidikan nggak boleh. Iya. Nggak boleh ketemu. Tapi akhirnya sama pelatih diizinkan. Karena saya orang Batu Jajar. Jadi orang-orang di Akmil itu kan, waktu di Akmil itu kan banyak Kopassus juga. Jadi karena saya orang Batu Jajar, ada dispensasi. Hanya ketemu sama orang tua gitu kan. Sempat ketemu di pos, habis itu pulang. Oke. Berarti datang lagi latihan. Iya. Berarti tidak sempat dilarang ya Pak sama orang tua, atau kamu sudah stop prosesnya sudah? Ya sebenarnya kalau saya juga sudah paham kan bapak saya tuh menginginkan saya meneruskan usahanya. Iya. Gitu kan, makanya yang kalau kemana-mana itu cuma saya aja. Misalnya ketemu mitranya di mana, suruh beli pabrik kulitnya mengambil bahan-bahan untuk penyamakan ke Cianjur ya. Saya sampai sekarang masih ingat ya, pabrik kulit di Cianjur namanya itu Lianju. Itu masih ada sampai sekarang. Iya. Mungkin udah anak-anaknya lah Generasi selanjutnya. Selanjutnya mungkin generasi ketiga lah gitu kan. Masih inget gitu. Kemudian ke Astana Anyar Bandung itu saya gitu. Iya. Termasuk juga kalau datang ke tempatnya kiai, ke ulama, biasanya bapaknya ngajak saya. Beliau ngobrol, saya minum kopi sambil teler gitu. Sudah biasa gitu. Keinginannya saya melanjutkan usaha. Iya, gitu. iya. Oke. Pak, lantas bagaimana proses pendidikannya Pak, yang waktu itu mungkin Bapak tempuh, dan apa yang melatar belakangi Bapak akhirnya memilih matra laut gitu? Kalau zaman itu, kalau untuk memilih laut itu kan hasil psikotes gitu kan. Memang pendaftarannya kan general, artinya di TNI Angkatan Darat, Kodam waktu itu kan. Belum ada panda-panda di angkatan gitu kan. Terpusat di Kodam. Kemudian di sana nanti dites kan psikotes. Di sana sudah ada orang itu secara behavior, karakter, potensi, ini oke, ini masuk darat, ini masuk laut, ini masuk udara. Dulu kan kepolisian ikut, ini masuk polisi gitu Pak. Gitu kan. Walaupun dulu kadang-kadang kan suka guyonan. Kalau masuk ini otak dengkul gitu kan, misalnya kan gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi dasarnya adalah psikotes. Yang berikutnya lagi tuh adalah proses pendidikan. Ini kan saya ini kan orang Batu Jajar. Iya.
Jadi sehari-hari dari mulai SD, SMP itu mainnya di Pusdik Pasus dulu ya. Oh dulu RPKAD gitu kan. Kerjanya di situ. Jadi kalau saya kan di lingkungan angkatan kegiatan pelatihan militer udah biasa gitu, melihatin latihan, mereka pendadakan segala macem gitu kan. Termasuk juga kalau saya usia 10 tahun itu saya sering ikut mengarahkan untuk tim terjun gitu kan. Sehingga masih ingat kata-kata dulu waktu kecil. Om, kaki rapat kepala simpan gitu kan. Kepala apa? Kaki rapat kepala simpan. Maksudnya pada saat dia landing itu bisa safe, aman gitu Pak. Itu terngiang-ngiang ya? Ya sampai sekarang ada. Dan habis kita bantu beliau ngelipetin segala macam, lumayan 10 perak dulu. Oh dapat 10 perak, dapat upah ya? Upahnya gitu kan. Itu kalau kadang-kadang yang agak susah tuh kalau terjun malam gitu kan. Kadang-kadang di lapangan batu jajar terjun malamnya payung statis ya, atau enggak di Gunung Padakasih dulu itu kadang-kadang risiko tinggi. Kadang-kadang kalau penerjun itu terjun malam kemudian nyangkut di pohon, sehingga pada usia 10 tahun, aku 12 tahun itu kita biasanya dikoordinir sama dari pelatih Kopassus. Kalau nanti perbantuan untuk penerjun kita bawa golok, bawa tali segala macam gitu. Kadang-kadang nyangkut di pohon kita potong gitu kan. Nah itu harus nyiapin ganti rugi sama yang punya pohon. Oh gitu. Iya. Berarti memang dari kecil ini sudah komponen cadangan ini berarti. Sudah komponen cadangan. Kita kan banyak, mungkin kalau beliau ingat ya. Saya kan umur 10-12 tahun ya, membantu penerjun itu ya mungkin angkatannya Pak 70. Angkatan PSBY, Pak Riamijan, mungkin Pak Prabowo gitu, zaman terjun. Mungkin aku dapat uang dari Pak Prabowo juga. Bapak waktu itu nggak lihat bed namanya ya soalnya? Nggak, kan Prabowo kan dulu pakai PDL itu kan kadang-kadang nggak ada namanya. Oh nggak ada namanya? Iya. Nggak ada namanya. Jadi kita nggak pernah tahu. Yang penting dapat uang 5 perak, 10 perak buat tanggung sekolah. Sehingga begitu pendidikan di Akmil, di Akabri waktu itu saya biasa aja. Artinya biasa tuh suasana sudah familiar ya, Pak. Familiar. Dan saya juga alhamdulillah pernah dihukum paling berat gitu kan, karena nakal gitu kan. Nah ini menarik nih. Jadi waktu di Akmil itu ini ada tiga momen saya. Mungkin yang pertama itu biasanya kan kalau masuk di latihan itu kan masuk lewat kuburan nih. Supaya anak-anak tuh bagaimana tingkat mental menghadapi suasana serem gitu kan. Ya kan diberangkat 5 orang gitu, 5 orang biasanya. Terus kemudian diantar 5 menit. Kemudian masing-masing dikasih sandi gitu kan. Masih ditanya apa, jawabnya apa kan sudah dikasih sandi gitu kan. Satu ketika tuh si rombongan ini lewati kuburan gitu kan. Lewat kuburan, saya lihat kalau kuburannya kan ini kuburan, katanya kan 5 menit, kok berumpul gitu kan. Ada mungkin 15 atau mungkin 20 orang gitu kan. Kenapa kok jalan? Kamu aja gitu. Pada takut ya? Makanya saya duluan, udah ikut saya gitu kan. Kan biasa di kampung dulu kan sama orang tua saya kan pulang malam jam 2 gitu ya. Begitu sana, saya disuruh di depan. Kemudian ada pocongan naik turun gitu kan. Oh, memang sengaja dibuat mungkin begitu. Takut-takutin lah pocong gitu. Nah itu saya langsung ngambil batu lempar. Ternyata? Lempar. Ya pelatih. Langsung habis itu keluar pelatihnya. Siapa yang ngelempar? Yang lain diem kan. Akhirnya saya, kamu ya? Siap gitu kok. Langsung dihukum gitu kan. Waduh, 100 kali push up dulu. Sampai kaki nggak bisa ngangkat lagi. Benjol tuh Pak pelatihnya Pak. Itu. Dan itu pengalaman yang berikutnya lagi itu saya pernah Kompas Medan malam. Kompas Medan? Kompas Medan malam gitu. Saya lupa di daerah Bayaman apa ya. Kemudian itu menjelang habis maghrib, udah mulai gelap gitu kan. Lewatin kebun, ada lubang gitu kan. Itu masuk ke dalam. Kan itu sendiri-sendiri ya. Masuk ke dalam. Kemudian dalam peristiwa itu saya jadi mikir gitu kan. Gimana caranya teriak-teriak, udah teriak-teriak nggak ada yang datang. Udah sampai 5 menit. Ya itulah akhirnya saya, untung ya alhamdulillah fisik masih bagus ya. Ya itulah
Akhirnya pas senapan itu nggak hilang. Langsung saya tancapkan ke pinggirnya sumur itu. Kemudian lah melintang gitu kan, naik tuh sampai ke atas. Alhamdulillah gitu kan. Ya udah. Habis itu ya teler itu diem kurang lebih setengah jam gitu kan. Sampai kiri kanan nggak ada orang gitu kan. Tapi akhirnya nyampe terlambat 6 jam. Akhirnya kena hukuman juga. Jadi udah payah kita keluar dari sumur, kemudian sampai datang dihukum juga. Ya alhamdulillah itu pendidikan itu bisa dilantik ya waktu wisuda perwira itu di Akmil. Dan di situ saya merasakan bapak saya, ibu saya kehilangan. Maksudnya Pak? Karena pada saat pelantikan wisuda jurid itu jadi Kopral Taruna, saya ikut tim demo. Tim demo? Ya, ikut tim demo. Jadi tidak pakai pakaian PDU baris gitu kan. Begitu acara wisuda selesai, gitu pelantikan selesai kan cari anaknya. Iya betul. Sayanya nggak ada. Karena apa? Saya ganti pakaian dulu Pak. Karena selama pelantikan wisuda itu saya tim demo, jadi atraksi gitu Pak. Iya. Dan selama atraksi itu kan itu tembakan tajam Pak. Jadi kalau saya bebas dari merayap tempur sampai sana, kemudian ditembakin sama pelatih. Itu saya masih merasakan helm mata saya itu bunyi terus langsung pecah gitu Pak. Ya udah habis demo akhirnya disuruh pulang, ganti pakaian dulu baru PDU, baru nemu orang tua saya. Jadi nangisnya udah habis. Udah kering air mata itu. Habis itu gitu kan. Ya alhamdulillah bisa kemudian masuk ke AL gitu kan. Walaupun asing juga masuk AL itu. Iya Pak, kemudian, Pak? Kenapa saya apalagi Pak Ade memilih kecabangan pelaut ya Pak ya? Ya. Padahal ada yang lain gitu misalnya. Ya saya waktu itu kan tidak, namanya blank kan. Biasa di tentang Angkatan Darat, lingkungan Angkatan Darat, kemudian ternyata masuk Akademi Angkatan Laut, kemudian suruh milih apa? Di situ ada pelaut, teknik, elektro, administrasi, marinir. Iya. Waktu SD, SMP, saya senang elektronika. Jadi saya sering ikut hasta karya di TPR itu, bikin radio, bikin segala macam. Saya selalu bikin ke Cikapundung, beli komponen, langsung bikin sendiri. Jadi begitu aja saya milih elektro. Gitu Pak, masih elektro. Tapi keluarnya pelaut. Pelaut. Tapi saya baru tahu kemudian, file itu saya buka waktu saya gubernur AL. Iya. Jadi file saya waktu dulu masuk pelaut itu dari mana? Ya alhamdulillah ternyata requirement pelaut masuk, teknik masuk, elektro masuk, supply masuk, mariner enggak. Mariner justru enggak. Akhirnya dari PC waktu saya gubernur AL saya buka lagi file-file lama ya. Itu ternyata masuk gitu. Iya, oke. Nah setelah itu dia itu pengalaman pasti yang Bapak nggak bisa lupakan tuh yang tadi itu. Nah satu lagi pengalaman yang berkesan bagi karir Bapak ketika Bapak bertugas pertama kali di KRI. Ya, jadi setelah lulus itu langsung ditugaskan di KRI kan Pak? Atau iya kan ya? Itu apa Pak yang terjadi di sana? Dan apakah benar Pak pada saat Bapak bertugas di KRI itu Pak Prabowo itu on board di sana? Ya alhamdulillah. Jadi memang setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, ya biasanya kalau perwira-perwira yang lulus ranking kecil itu ke Satkor. Ranking kecil itu maksudnya 1 sampai 15 lah. 15 besar lah ya. Itu biasanya ke kapal eskorta, destroyer, frigate segala macam, kapal kombatan lah, gitu, kapal kombatan. Kalau yang lainnya ya ada di kapal bantu, ada kapal LST segala macam. Nah saya alhamdulillah ditempatkan di KRI Mungin Sidi gitu kan, Letnan 2 itu. Kemudian waktu Letnan 2 penugasan di Mungin Sidi itu, kapal itu kan aktif gitu kan, aktif jadi masih dipakai. Karena memang waktu itu kan 83 KRI Fatahillah, Malayati, Nala baru. Destroyer itu ada KRI Marta Dinata sama Dikun, Mungin Sidi sama Ngurah-Rai. Saya di Mungin Sidi 343. Dan waktu itu pengalaman pertama itu adalah operasi Will Team. Operasi Wilayah Timur. Kalau zaman-zaman itu berlayar kapal-kapal eskorta biasanya selalu lama. Karena kan kita masih satu armada. Jadi armada RI di Surabaya. Jadi ya semuanya kapal di Surabaya. Dari Surabaya operasi ke timur, ke barat. Sehingga kadang-kadang
4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu kan. Begitu pulang anak-anak lupa bapaknya gitu kan. Dan operasi Build Team itu saya ingat pertama kali itu adalah ke selatan. Artinya dari Surabaya ke NTT, kemudian ke pengamanan perairan timur. Waktu itu langsung begitu datang, isi bahan bakar di Dili, masih bisa sempat isi bahan bakar, kemudian patroli di sekitar timur itu. Waktu itu kan lagi sumeng juga, adanya lagi anget lagi juga. Kemudian ketika itu ada perintah supaya ke Dili, karena Pak Prabowo akan on board, gitu, akan ikut pelayaran kapal gitu kan, untuk patroli di kapal. Mungkin itu pengalaman pertama beliau kali ya, untuk di berlayar di kapal perang ya. Ya alhamdulillah karena komandan Pak Suroso Ele waktu itu angkatan 13 atau mungkin 74 loh gitu. Itu bilang, "Deh, kamu dampingi beliau. Kamu kan membantu jajar nih, biasa mungkin sama Kopassus udah sama RPKAD udah biasa gitu." Akhirnya saya dampingi beliau. Jadi selama beliau on board di kapal, dia berada di kapal Manginsudi, saya yang dampingi beliau kemana beliau itu berkiat gitu kan. Kecuali hal khusus saya enggak. Atau ada kegiatan memang berkaitan dengan manuver dulu, pernah malam-malam menurunkan skoci di selatan Dili ke darat, para anggota regunya kita ikut bantulah bagian mengait dengan radar kapal. Kemudian juga ada Pak Edi Pramono waktu itu juga yang bersama dengan beliau saya bantu dengan komunikasi karena waktu itu saya sebagai prakomunikasi kapal. Dulu Pak Edi bilang, "Deh, ini kita kesulitan ini hubungan dengan darat." "Iya Pak, Bapak kan pakai rakal." Cuma gandeng, powernya kan nggak sampai. Terus gimana? Pakai punya saya aja. Punya saya kan ada radio untuk bisa nyampe ke daratan lebih jauh. Ada sekitar 500 watt, ada yang 101 kW, 1000 gitu. Katanya pakai itu. Wah enak nih kita ini sekarang, ya udah Bapak di situ aja gitu kan. Pak Edi. Jadi itu pengalaman yang bagus bagi saya mendampingi beliau ya, karena waktu itu beliau komandan Den 1 ya, dan Den 81. Jadi kita kan bangga lah ya. Beliau ada ke pasukan elit kita on board di KRI Manginsudi. Kita juga bangga beliau memimpin ya. Karena selama kegiatan di kapal juga banyak hal yang berkait leadership ya. Bagaimana ketegasan beliau, kemudian juga bagaimana planning beliau merencanakan itu. Dan kapal itu kita berlayar dari Dili ke selatan, turunkan skoci, kemudian naik kapal muter, kemudian sampai Laga itu di utara timur, Timor Leste, kemudian beliau debarkasi dari Laga. Kemudian 2 minggu kemudian ada acara semacam gathering gitu di Dili. Kru kapal semua diundang beliau makan di Dili. Situasi Dili waktu pun aman masih kita bisa makan-makan lah. Gitu kan situasi Dili waktu itu. Ya alhamdulillah saya udah pernah ketemu beliau. Ingat nggak Pak, pada saat itu interaksi apa yang Bapak lakukan bersama Pak Prabowo? Misalnya ngobrol tentang apa, misalnya begitu Pak. Dan apa kira-kira yang tadi Bapak bilang tuh, bagaimana ketegasan beliau, interaksi beliau dengan anak buah, bagaimana beliau merencanakan tugas-tugasnya, mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya kan, yang saya ingat memang yang malam-malam beliau pada saat akan menurunkan regu skoci ke pantai gitu kan, untuk bisa surveillance segala macam ya, untuk infiltrasi segala macam dari laut. Dan situ saya bisa melihat bagaimana beliau sudah punya satu sekuen daripada kegiatan itu. Yang kedua, kira-kira ancaman apa yang mungkin terjadi di daratan. Nah, sehingga saya juga kemudian saya bantu beliau, Pak, kalau direct oleh kapal, oleh yang si regu skoci, kemungkinan akan deviasi sampainya. Terus kamu gimana? Saya akan arahkan dengan radar. Saya masih bisa ngarahkan. Kalau dia terkena hanyut, itu lebih gampang. Karena dia tidak bisa long range navigation dalam konteks menggunakan skoci. Biasanya tergantung pada guidance-nya, kontrolnya dari asisti radarnya dari kapal, sehingga dia hanya sampai gitu kan. Tidak sampai kemudian maunya ke titik A, taunya jauh melenceng gitu kan. Dalam dia belum menerima. Yang baik juga saya lihat juga selama dalam manajemen dari kegiatan di kapal juga bagus gitu kan. Ya itulah sebenarnya kalau saya bagaimana behavior daripada orang-orang di pasukan khusus ya gitu kan. Berarti total berapa lama Pak Prabowo itu on board di KRI Manginsudi? Kalau saya itu kelihatannya 3 mingguan lah. 3 mingguan. 3 minggu. Itu sudah sama berikut dengan beliau turun tadi ya, infiltrasi tadi ya? Ya. Itu sudah termasuk? Ya, itu masuk ke 3 minggu tuh artinya beliau di KRI Manginsudi gitu kan.
Baru kemudian setelah turun beliau ada acara lagi, kita gathering dengan kru kapal gitu kan, semalam lah. Oke, Pak, tapi memangnya perlu ya Pak, maksudnya Danjen atau siapapun pasukan yang on board di sebuah KRI itu diberikan pendampingan oleh awak dari KRI tersebut? Kan seharusnya. Sudah seharusnya Ya, Pak, sudah seharusnya karena kan orang kan masuk ke rumah baru, ya? kemudian melaksanakan kegiatan yang sifatnya operasional. Kan harus ada license Iya. antara yang bersangkutan dengan kapal, kemudian juga ada assisted supporting system, peralatan segala macam yang mungkin yang tadi saya sampaikan, misalnya alat komunikasi rakal belum tentu bisa sampai ke darat dengan baik gitu Iya, kan. iya. Butuh power yang lebih besar. Itu bisa disediakan oleh kapal. Oke. Karena kapal untuk mendukung mobilitas dia memiliki daya power daripada komunikasi yang lebih jauh Iya. gitu kan. Itu kan misalnya dari dari Papua sampai ke Jakarta gitu kan. Walaupun untuk sekarang nggak ada masalah karena udah ada satelit. Iya. Zaman itu belum ada. Belum ada ya Pak ya. Pak De, ini pertanyaan saya selanjutnya bisa jadi pertanyaan mudah atau pertanyaan yang sulit nih Pak. Pada saat itu kan Bapak berarti masih perwira muda ya Pak ya? Iya. Nah, dan Pak Prabowo itu juga masih perwira muda juga ya Pak? Iya. Kapten ya Pak ya? Kapten, karena bila saya dengan belum mungkin beda 13 tahun lah. 13 13 tahun. Bukan, ya 13 tahun. Iya, belasan tahun lah ya. Lebih gagah dan ganteng mana Pak Ade atau Pak Prabowo? Oh jelas beliau lah. Kalau di Angkatan Darat boleh Kopassus ya. Iya. Orang biasanya kan dari postur tubuh agak beda. Kan beda lebih stream segala macam lebih gagal. Nah, kalau saya kan kena ombak langsung mabok gitu, wajahnya pasti jelek. Iya, makanya tadi saya bilang ini bisa jadi pertanyaan sulit atau pertanyaan mudah. Ternyata mudah aja Tapi Pak. yang mudah karena kan dari pertama ya, pembentukan postur pasukan jelas di infanteri di Kopassus lebih bagus dibanding pelaut di darat gitu kan. Iya. Saya kena ombak sistem 9 udah, artinya berdiri bisa goyang gitu kan. Kemudian mabok misalnya kan, mabok ini kan muka paling jelek ya. Bener. Iya. Oke, Pak, dari selain dari operasi on board tadi di Timor Leste, operasi wilayah di Timur Timur, Bapak kemudian ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Iya. Jadi, nah pertanyaan saya itu pada saat Bapak bertugas sebagai penegak hukum itu persoalan hukumnya sebenarnya apa saja Pak yang ditemui pada saat itu Pak? Tahun-tahun 80-an ya. Iya. Yang pertama yang sangat memuncaknya dari kasus ilegal satu adalah berkaitan dengan illegal fishing ya. Wah itu sampai sekarang Karena itu Pak ya? memang kalau saya pahami dari waktu dulu tuh kapal ikan kita tidak banyak yang bertonase besar. Oke. Paling kita kecil ya 5 GT, 20 GT gitu kan. Istilahnya penangkap ikan rakyat lah setempat gitu lokal. Belum sebagai suatu industri gitu Pak. Sehingga yang tradisional ya Pak ya? Ya, secara nasional. Sehingga yang industri itu boleh dibilang adalah kapal-kapal asing tadi. Memang kapal asing ada dua, satu mungkin udah bekerja sama dengan orang kita, dengan pemerintah. Ada yang mungkin juga memang numpang nyolong gitu kan. Tapi menurut saya lebih banyak nyolong gitu kan waktu itu saya lihat itu. Dan kebanyakan dulu kapal-kapal ikan yang ilegal itu dari Taiwan yang kemudian Tiongkok nggak begitu besar waktu itu. Kemudian juga dari Jepang gitu kan. Jepang ya Pak? Jepang paling banyak ngincar kan tuna sama Iya betul. itu sehingga kan paling banyak di daerah timur gitu kan. Nah saya pernah nangkap kapal ikan waktu itu kapal ikan Taiwan gitu kan tanggung jawab. Kemudian itu daerah sebelah timurnya Sangir dari kapal waktu itu, kamu kawal gitu kan. Bapak sebagai apa pada saat itu? Waktu itu saya sebagai Pakom ya, Prokomunikasi. Kemudian saya sebagai komandan tim kawal. Nah kebetulan kan di kapal itu kan dibuat dan tim kawal 1, 2, 3 gitu kan. Nah waktu itu saya sebagai dan tim kawal 1 harus turun gitu kan. Akhirnya saya kawal kapal itu dari daerah tersebut dari TKP ya sampai ke Sorong kurang lebih sih antara mungkin 4 hari 5 hari lah gitu kan. Ya udah kita plot buat trek gitu kan. Akhirnya kapal pergi lagi, nyari kapal ilegal lagi gitu kan. Nah, jalan hari kedua kapal itu mati. Kemudian saya khawatir anak-anak pada stres kan. Karena kan ngawasi terus, yang kedua mesin mati gitu kan. Akhirnya nahodanya kaptennya saya cekel langsung juga ikat di situ.
amankan dulu gitu kan, supaya anak-anak bisa istirahat kan. Iya. Karena dengan kapal diem itu kan gak enak nih kan. Kemudian saya jaga KKM-nya supaya dia bisa usahain tetap bisa menjalankan mesin itu. Akhirnya bisa jalan tapi pelan gitu kan. Yang ABK stres. ABK-nya waktu perjalanan 6 jam, ABK-nya ngamuk. Langsung tak gibeng semua gitu. Aduh. Ya itu alhamdulillah ya, saya mohon maaf ya. Saya dulu kecilnya tuh main silat. Jadi begitu kondisi seperti itu, situasi jadi tim kawal, kemudian ada anak buah 6 orang, ngawal 9 orang, risikonya tinggi kan. Betul. Akhirnya saya nakodanya saya amankan, beberapa yang badannya gede-gede saya sikat duluan, saya ikut cacimen di depan gitu kan. Berarti sempat ada perkelahian? Ya sempat ada, cuma kan main popor aja. Oh, main popor. Oke. Ya akhirnya alhamdulillah bisa jalan lagi gitu kan. Nah ketemu sama bayangan eko kapal lain. Oke. Wah, langsung kita siaga gitu kan. ABK-nya kita amankan dulu, kita siaga. Takutnya kan kapal ikan temennya. Begitu datang ternyata sama. Cuma habis itu ada ngibarkan bendera. Bendera apa Pak? Kalau itu kapal temen pakai semapur gitu, kapal angkatan laut yang dari kapal Mungisidi. Jadi kapal Mungisidi nangkep kapal ikan. Ya udah, akhirnya bareng dari situ ke Sorong gitu kan. Jadi stres saya udah terobati gitu kan. Tadinya letnan 2, kemudian menghadapi anak buah stres yang menghadapi ABK kapal yang berontak gitu kan. Pengalaman lah. Jangan-jangan pelaku itu yang illegal fishing itu juga punya kemampuan militer? Ya kalau yang saya tahu ya, untuk di masa-masa itu dan juga kebanyakan kalau di luar, karena kan namanya state of war, itu kadang-kadang mempengaruhi mengenai adanya wajib militer. Gitu kan. Dan saya lihat kan kalau dilihat ABK kapal TNI itu, rata-rata mereka kan adalah wajib militer. Wajib militer. Dan bukan yang 3 bulan sama kita, dia sampai dengan dia punya kualifikasi, gitu kan. Karena untuk ABK kapal itu mereka menentukan postur yang harus tahan banting kan, gitu kan. Makanya waktu saya gibeng pakai popor perutnya, nggak apa-apa, cuma nyengir aja. Gitu. Cuma saya ya cari tengkuknya lah. Iya benar. Biar bisa langsung ini memang. Iya, pingsan lah gitu. Iya oke. Selain itu ada cerita menarik apa lagi Pak dalam proses penegakan hukum Pak Ade di laut pada saat itu? Kalau dengan KRI Mungisidi itu memang setelah dari perairan NTT kemudian bergerak ke utara penyekatan senjata, karena kan waktu itu juga masih banyak informasi mengenai penyimpan senjata ya. Penyelundupan senjata. Dari Filipina. Oke, iya. Dari Filipina. Gitu. Karena memang kan satu kegiatan penyelundupan satu arahnya Papua, berikutnya ke daerah konfliknya seperti Ambon dan Timur Leste gitu kan. Berarti waktu itu dari penyelundupan senjata asalnya itu dari Filipina ya Pak? Ya biasanya kan kita selalu melihat ancaman dari utara. Whatever lah, narkoba dari utara, senjata dari utara, kan jarang dari bawah. Iya sih, benar sih. Kalau dari bawah biasanya biasalah masalah berkaitan dengan mungkin sabotase, mungkin juga penyadapan gitu kan. Gitu. Dan kalau dari utara kan barang-barang fisik. Yang dari selatan ya penyelundupan kita TKI segala macam. Iya benar. Benar. Nah ada satu momen Bapak disebut tercebur ke laut. Ya, itu momennya pada saat apa tuh Pak? Itu pada saat di Natuna. Jadi kalau di Kali Mungisidi itu kelihatannya dari selatan ke utara, kemudian dari utara penyekatan menjadi penyelundupan, itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian balik karena bulan Februari. Itu 4 bulan waktu itu. 4 bulan. Kemudian saya habis itu penugasan di KRI Ahmad Yani. Dengan Pak Cipto komandannya. Sebagai Kepala Departemen Operasi. Jadi itu satu-satunya dulu jabatan letkol dijabat oleh kapten. Saya masih kapten, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Makanya dulu bilang jabatan KDPOP tercemar katanya. Harusnya kan letkol gitu kan. Cuma nggak ada orang lagi, jadilah saya insya Allah. Kemudian
dengan Pak Cipto itu kita melaksanakan survei daerah operasi amfibi. Iya. Karena beliau juga sama, dia sangat concern bagaimana kegiatan pelatihan Angkatan Laut. Salah satu ada ketersediaan daerah pendaratan. Iya. Karena di daerah timur tuh banyak kemudian asumsi lah akan dijadikan daerah pendaratan, sehingga kita harus punya survei. Iya. Jadi sama juga 4 bulan waktu itu dengan Kari Ahmad Yani, itu kita melakukan survei itu kurang lebih sampai ke 15 titik. 15 gitu. titik. Nah kemudian selesai survei saya ke Sipadan, di Sipadan kita melaksanakan mungkin meninjau situasi daerah status quo ya waktu itu. Saya waktu itu dibilang sama komandan, kamu jangan usah turun, Pak. Tapi kalau nggak turun saya nggak bisa punya data. Akhirnya saya turun juga, turun ke Sipadan, kemudian saya survei lihat situ banyak Malaysia mendirikan tempat wisata. Oke. Tapi kita tidak ada gitu kan. Ya udah akhirnya saya turun lagi, saya telepon komandan, habis itu pulang lewat timur, kemudian ke NTB. Sebelum ke NTB saya dapat informasi dari komandan, Deh, kamu harus turun. Kenapa, komandan? Ada kapal Tiongkok juga yang akan ke Australia, itu kandas di Pulau Sumba. Oke. Gitu kan, akhirnya kapal ke sana, kemudian dicek lokasinya, ternyata di tempat yang bersembunyi gitu kan, dia tersembunyi, ternyata setelah ketemu itu sudah hampir 1 bulan di situ, makan dari sekitarnya aja, makan ikan segala macam. Akhirnya saya supaya merecovery daripada kapal ikan itu yang sudah kandas dan apa istilahnya tuh tidak bisa kemana-mana kecuali akses dari laut gitu kan. Akhirnya saya dengan beberapa anggota 6 orang gitu saya turun gitu kan. Karena boleh dibilang waktu itu tuh pelayaran nekat dengan Pak Cipto. Karena pelautnya cuma 3 orang. Oke. Terus yang lain senior. Akhirnya saya turun duluan. Saya turun. Kemudian sar kapal ikan itu, nah dari titik kapal Lego, bukan nggak bisa Lego jangkar karena kedalamannya nggak bisa untuk Lego. Sebelahnya karang. Dari tempat karang yang bisa dideketi dengan Sekoci itu kurang lebih sih hampir 1,5 kilo lah. Akhirnya kita ya udah, jadi Sekoci kita turun, Sekocinya kita pegangin aja, kita yang menggerakkan Sekoci dayung gitu kan, karena bawahnya nggak bisa gitu kan. Kemudian ada yang sudah bisa kaki bisa naik gitu, bisa berjalan aja kita turun gitu. Akhirnya Sekoci cuma digeret gitu kan, sampai ke tempat itu ketemulah di situ. Akhirnya kita tahu bahwa dia memang kena mesin mati segala macam gitu, tidak ada perang kejahatan dia buat. Akhirnya kita evakuasi ke rumah penduduk setempat ya, namanya itu kalau tahu Waijelu atau di daerah Sumba gitu, Waijelu itu. Ya alhamdulillah penduduk juga nerima, aja kasih makan segala macam. Sampai sana kita juga dijamu lah sama masyarakat setempat gitu kan. Ya habis itu saya kembali ke kapal dengan lumayan lelah ya, udah kecebur berapa kali, jadi jalan cebur lagi gitu kan, ya itu akhirnya ya bisa berhasil lah gitu mengevakuasi, hanya balik kapal kemudian baru pulang ke Jakarta, ke Surabaya. Dan itu pengalaman kecebur itu yang ya itu karena kan itu pakai sepatu tuh nggak pakai celana. Berat banget ya Pak ya pasti. Berat banget lah dan panas lah. Ya stres. Tetap yang agak terasa stres itu adalah karena saya bawa anak buah gitu kan. Ada berapa saya kan anak tidak buah tahu pada saat itu? 6 orang. 6 orang ya. Dan saya tidak tahu kondisi masing-masing ya. Bisa berenang nggak istilahnya gitu dalam situasi seperti itu gitu kan. Akhirnya saya berusaha menaikkan moral mereka lah. Jalan nggak macem. Padahal Bapak sendiri ya, moralnya juga penuh tantangan pada saat itu. Gitu kan. Jadi itu pengalaman di Kari Ami itu kemudian sampai Sipadan, Ligitan, kemudian ke Sumba gitu kan. Sebenarnya juga ada pengalaman yang sama kecebur juga. Itu saya jadi komandan KRI Tonggol. Oke. Komandan KRI Tonggol, kemudian karena waktu itu kapalnya Lego Jangkar di Teluk Jakarta, nggak bisa masuk, dan saya memang lagi patroli. Kemudian saya pesiar lah sama anak-anak gitu kan. Nah pulang pesiar dengan anak-anak tuh pakai Sekoci gitu kan.
melewati kapal-kapal lain kan yang lebih Iya, jangkar iya. gitu kan. Tahu-tahu ada kapal ngebut, kapal penduduk ya, kapal ikan, habis nangkap ikan, akhirnya tabrakan itu, tabrakan di Dengan situ, skocinya, di Pak Ade. skocinya itu. Saya waktu itu naik kapal itu sampai naik ya, karena nabrak gitu, Iya. naik gitu. Habis itu saya berusaha ngecek dulu anak buah, kamu di mana, kamu malam hari tuh. Ini sudah dikecebur ke laut semua nih, Pak? Udah kecebur ke laut semua. Habis itu saya turun, kemudian saya berusaha cari anak buah semua dan segala macam. Habis itu cari yang anak buah kapal yang tadi tabrakan Iya, dia. iya. Gue tahi ketemu dia angkat lagi ke perahunya, kita berusaha dibalikin lagi gitu Iya. kan. Untung nggak sampai rusak parah, kita ikut. Langsung dia nangis, Bapak, ikan saya habis hilang. Kenapa? Ini padahal buat si saya mau melahirkan gitu kan. Waduh, gimana ya? Saya langsung down juga waktu itu kan. Ya udah, untungnya yang ikut dengan saya ada pemegang kas gitu kan, ada PA pemegang kas. Tolong keluarkan uang. Pak, kalau dijual tuh ikan berapa gitu? Sekian kan. Udah nih tak kasih berapa? Kasih 500.000 gitu kan waktu itu. Gitu kan. Nah, Pak, yang penting nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya udah acak-acak lagi anggota, udah naik semua satu-satu gitu kan. Ya alhamdulillah waktu itu tuh istilahnya tidak memiliki trauma fisik lah. Iya. Jadi begitu saya kena itu loncat cemplung gitu, saya berusaha recovery anak buah semua ngecek ada, baru ngecek si Nayan itu. Iya. Dan ikan itu hilang ketika tabrakan itu berarti? Iya, itu kan istilahnya si ikan itu ya pulang kan istrinya mau melahirkan, bener. makanya dia ngebut gitu kan. Iya. Aduh, itulah pengalaman di laut kadang-kadang ya bukan perang lah. Bukan perang ya. Tapi itu penting juga itu, Pak. Jadi perang Menarik kemanusiaan. juga. Iya benar. Pak, pada tahun 2004 Bapak juga menghadapi peristiwa yang sulit di laut, yaitu peristiwa perompakan kapal di Selat Malaka. Apa peran Bapak pada saat itu, Pak? Ya memang kan 2003 sebenarnya. 2003, oke. 2003 saya waktu itu sebagai komandan satuan kapal eskorta Armada Timur, dan kapal yang terlibat dalam pembebasan pematang ya, MP pematang di Selat Malaka itu Letkol Taufik. Jadi saya pada bulan Agustus menyerah terimakan Pak Rudito ke Pak Taufik, kemudian bukan berlayar, karena kapalnya sebenarnya masih docking perbaikan di PT Tesco di Doko Jabahari. Baru selesai dia perbaikan itu operasi real team langsung gitu kan. Sehingga ada kejadian itu, saya masih monitor kegiatan untuk pembebasan MP pematang itu. Pembebasan dari perompak itu ceritanya seperti apa itu, Pak? Ya ceritanya kan itu masih dalam eskalasi dengan GAM ya. Iya. Itu kan tidak udah ada semacam korelasi situ. Kemudian juga ada pembajakan kapal, tentunya kembali masalah uang ya, tembusan segala macam gitu kan. Kemudian ada laporan Gemah Besar, kemudian diperintahkan kapal yang berada di situ, KRI KST dan juga Lantamal 1. Artinya ada 3 kekuatan disiapkan. Satu kekuatan pangkalan, gitu. Yang kedua kekuatan marinir, Lanmar. Yang digunakan, kemudian kekuatan dari kapal gitu, sehingga dari kapal, dari marinir dan pangkalan itu kemudian on board di KM Pemata itu, kemudian melaksanakan pembebasan yang ditahan di kapal itu, ditahan di kapal itu. Ya alhamdulillah bisa selesai. Gitu. Itu menggunakan uang atau kontak fisik atau apa, Pak, untuk pembebasan itu? Nah, Pak? kalau di KMP Pematang kan kontak fisik. Kontak fisik ya, Pak? Fisik. Bisa membebaskan yang dibajak gitu kan. Artinya itu pure semacam perang kota sebenarnya. Jadi kalau perang di kapal, pembebasan seperti itu sama dengan perang kota. Perang kota. Cuma di laut gitu kan. Gitu kan. Kalau udah di dalam ya, di dalam kapal. Makanya ada istilahnya tuh close quarter battle station, namanya semacam itu, atau close quarter battle taktik ya. Jadi taktik pertempuran di ruang sempit gitu kan. Di kapal kan ruang sempit gitu kan. Jangan sampai kita
nembak tapi ada koset kena Betul. teman gitu kan, seperti Oh itu diperhitungkan juga ya, Ya Pak ya? tetap namanya close quarter battle station itu atau close quarter battle taktik itu kita jangan sampai melaksanakan tindakan kemudian membahayakan teman sendiri, gitu kan? Karena kan ini pistolnya peluru ini kan ke besi nih. Betul. Jangan sampai lari-lari terus kena, gitu kan? Harus betul-betul terarah. Pak, pada saat Pak Jokowi jadi presiden, Natuna itu menggelora, Pak. Dan Bapak pada saat itu ditunjuk menjadi seorang kasal. Bapak mengundang atau mengajak presiden untuk rapat di Natuna. Dan itu daya getarnya cukup lumayan tuh pada saat itu, Pak. Bagi Indonesia di mata negara-negara yang bersinggungan dengan isu tersebut. Itu cerita di balik itu gimana, Pak Ade? Salah satu asistensi daripada kredibilitas konteks pertahanan negara ada kehadiran presiden. Misalnya Kemang Pegatung sama Bu Retno, Boh, gimana caranya kalau presiden rapat kabinet di Natuna? Mau selama-lama lah, mau saya jauh-jauh. Makanya cari cuaca yang agak aman, ketemulah waktu itu jadi karena di daerah situ cuaca tidak terlalu berat ya. Nah, biasanya Pak, perwira tinggi yang pensiun itu punya ketertarikan di dunia politik. Kenapa Pak Ade memilih untuk tidak masuk ke sana? Ya, saya sih bukan berarti saya tidak laku jual politik. Karena waktu saya kasum juga, ada partai yang nawari saya. If you retired, you join me. Ada 2 partai.